Selamat datang dalam acara Musyawarah Daerah HKTI Provinsi Lampung tahun 2026. Saya akan melantik saudara-saudara sebagai pengurus Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Kerukunan Tani Indonesia DPC HKTI seprovinsi Lampung periode 2026-2031. Saudara-saudara dan saudari sekalian secara resmi telah dilantik menjadi pengurus DPC HKTI seprovinsi Lampung. Selamat bekerja. Dengan visi misi HKTI mengawal petani agar bisa maju, makmur dan sejahtera. Terus melakukan pendampingan kepada petani. Terus yang ketiga, mengawal kebijakan pemerintah. Harapan kita semua pengurus HKTI ini bisa membina kelompok tani dan gapoktan. Sektor unggulan Indonesia yaitu sekarang ada di pertanian. Ini penghasil negara terbesar number one, sekarang sudah berubah menjadi ke bidang pertanian. Nah, moga-moga perintah presiden ini kita hindari untuk impor. Kita harus punya kreatif, inovasi, dan mandiri. Nah, HKTI ini harus punya cita-cita masyarakat petani ini sebagai masyarakat terbesar di Indonesia ini, kesejahteraannya bisa bagus, anak-anaknya bisa sekolah dengan bertani dengan baik, dan kita bisa melakukan modernisasi pertanian. Kita ajari generasi penerus kita, anak-anak muda ini gandrung bertani. Jangan sampai lost generation of farmer. Kita ketahui bersama bahwa salah satu program utama Presiden kita yang kita cintai, Pak Prabowo, adalah upaya untuk memperkuat, membangun di sektor pertanian. Targetnya adalah swasembada, bahkan kedaulatan pangan secara menyeluruh ke depan. Selamat kepada seluruh pengurus cabang HKTI, 15 cabang yang baru dilantik. Tentu kita berharap di bawah kepemimpinan beliau ini, HKTI mampu menunjukkan taringnya. Bendera HKTI bisa berkibar untuk kesejahteraan petani khususnya di Lampung. Tetapi harus diakui bahwa keberadaan MBG ini mendorong sirkulasi ekonomi di masyarakat, menyerap produksi pertanian daripada masyarakat. Selain pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi, juga ada penyerapan yang konkret, yang jelas dari MBG ini. HKTI harus menjadi solusi bagi petani. Solusi dalam bentuk kebijakan, solusi dalam bentuk advokasi, solusi dalam bentuk pemberdayaan, dan solusi dalam bentuk terapan-terapan yang bisa dilakukan di petani. Tani! HKTI! Kita tinggal di Provinsi Lampung. Provinsi kita ini jumlahnya 3,3 juta hektar. 1 juta hektarnya itu hutan, 1,8 juta hektarnya itu ditanam oleh tanaman pangan. 60% kita adalah petani. Jadi setengahnya penduduk Lampung itu nanam padi, jagung, dan singkong. Inilah Bapak sekalian kekayaan Provinsi Lampung yang benar-benar dinikmati oleh masyarakat Lampung. Dan ini semua petani.
Dengan kata lain, HKTI akan mengurusi 100% kekayaan Provinsi Lampung. Dalam setengah tahun kita 0,5%, dalam 1 tahun 1%. Penurunan terbesar sepanjang sejarah kemiskinan di Lampung karena harga komoditas naik. Ternyata harga komoditas yang bagus membuat ada usaha-usaha baru, dan rata-rata usaha-usaha ini dilakukan bukan oleh orang-orang kota, Bapak Ibu sekalian, oleh orang-orang desa. Pemprov akan memberikan beasiswa 2.500 untuk anak-anak petani. Dampak program Presiden Prabowo di Lampung, produksi padi meningkat 14,5%, air dibagusin, pupuk disubsidi, dan semangat petani untuk meningkatkan produksi sudah ada. Harga gabah naik 7,8%, singkong naik 100%. Belanja. Jadi ya alhamdulillah semenjak Pak Prabowo jadi presiden, harga komoditas naik, ekonomi bagus. Ini harga sudah bagus, ya. Tapi bagaimanapun juga Bapak sekalian, nggak mungkin kita bisa tumbuh lebih bagus tanpa ada hilirisasi. Nggak mungkin ada hilirisasi tanpa ada pengusaha. Nggak mungkin ada pengusaha mau tumbuh kalau tidak ada daya saing. Globalisasi Indonesia Emas 2045 itu produk-produk Indonesia menguasai pasar global. Visinya itu. Tapi syarat untuk ekspor itu harus murah. Murah bagaimana? Petaninya di hulunya itu harus produksinya tinggi, Bapak Ibu sekalian. Yang jelas intinya pemerintah butuh HKTI untuk menjembatani antara petani, antara dunia usaha, dan antara pemerintah bisa berjalan seiringan, tumbuh bersama. Pada kesempatan ini bersedia untuk menjadi Ketua DPD HKTI Provinsi Lampung. Bersedia. Alhamdulillah. Kita